Selanjutnya adalah kita ingin membahas untuk materi konsep dasar probabilitas. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar istilah tentang probabilitas. Probabilitas yang sering kita ketahui adalah peluang. Nah, di beberapa materi sebelumnya, mungkin ketika dulu di sekolah, itu kita sudah sering mendengar untuk materi peluang. Nah, sekarang kita ingin lebih membahas lebih jauhnya lagi mengenai konsep dasar probabilitas. Sekarang kita ingin lihat dulu definisi dari probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Nah, jadi probabilitas seperti yang sudah kita ketahui dapat diartikan sebagai peluang terjadinya suatu peristiwa. Nah, nantinya setiap suatu peristiwa yang akan terjadi di sana mempunyai nilai peluang yang dapat dinyatakan antara 0 sampai 1 yang disebut sebagai konsep probabilitas. Manfaat dari probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua adalah dengan teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Nah, jadi probabilitas di sini juga dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya adalah ketika kita mengambil suatu keputusan. Nah, ketika kita ingin menentukan suatu keputusan yang kita ambil, kita harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, pertimbangan inilah yang nantinya kita sebut sebagai peluang atau bisa kita hitung sebagai nilai probabilitas dalam teori statistika. Nah, dalam probabilitas di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, itu disebutnya sebagai percobaan ketika kita ada 2 peristiwa dan kita melihat bagaimana peluang dari peristiwa terjadi tersebut. Ada juga hasil adalah suatu yang terjadi dari sebuah percobaan tadi. Nah, jadi dalam percobaan tadi, ketika kita melakukan suatu percobaan, nanti akan ada hasilnya. Hasilnya itu adalah suatu yang terjadi dari percobaan yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian juga ada peristiwa. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, jadi ada kumpulan satu atau lebih dari hasil yang tersebut disebutnya sebagai peristiwa. Kita masuk ke dalam nilai dalam probabilitas. Di sini untuk probabilitas konsepnya yaitu ada 3 halnya, yaitu yang pertama ada yang pasti terjadi, ada yang mungkin terjadi, dan mustahil terjadi. Dalam konsep probabilitas di sini yang pertama ada pasti terjadi. Pasti terjadi nilainya P-nya adalah 1, bahwa ketika suatu peristiwa dikatakan sudah pasti terjadi, maka nilai peluangnya menjadi 1. Yang kedua adalah mungkin terjadi. Mungkin terjadi di sini memiliki nilai peluang yaitu antara 0 sampai 1. Biasanya nanti dinyatakan dalam desimal yaitu 0, sekian. Dan juga ada yang mustahil terjadi. Ada suatu peristiwa yang dikatakan tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Untuk hal ini, nilai dari probabilitas adalah 0 atau peluangnya menjadi 0. Nah, untuk hal-hal yang sering kita lihat itu biasanya
lebih kepada yang mungkin terjadi. Makanya di dalam konsep statistika nanti bisa kita hitung berapa nilai probabilitas yang didapatkannya. Itu karena kebanyakan untuk hal-hal yang ada termasuk ke dalam hal yang mungkin terjadi yang dapat nilai probabilitasnya yaitu 0 sampai 1. Selanjutnya ada pendekatan probabilitas. Nanti ada beberapa jenis untuk pendekatan probabilitas. Yang pertama ada pendekatan klasik. Dalam pendekatan klasik di sini mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Jadi dalam pendekatan klasik ini mengatakan bahwa semua hal yang terjadi mempunyai peluang yang sama besar. Probabilitas dapat dihitung dengan peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Dicontohkan, ada sebuah dadu dilempar secara bersama. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Nah, di dalam contoh tersebut bahwa dari setiap angkanya mempunyai peluang yang sama. Maka di sini disebut sebagai pendekatan klasik. Di mana ketika ada dua buah dadu dilempar secara bersama, maka ada beberapa kemungkinannya ketika akan muncul angka yang berjumlah 5. Di antara kemungkinannya di sini yaitu ada angka 1 dengan 4, angka 2 dengan 3, angka 3 dengan 2, dan angka 4 dengan 1. Berarti ada 4 kemungkinan yang akan terjadi di dalam contoh ini. Berarti dapat dikatakan bahwa X-nya di sini 4, atau ada 4 kemungkinannya yang bisa terjadi. Dengan nilai N atau jumlah keseluruhannya yaitu 36. Jumlah nilai N ini adalah jumlah semua peluang yang bisa terjadi, yaitu ketika ada dua buah dadu yang dilempar, maka bisa saja muncul angka berjumlah 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan seterusnya sampai nanti 6 dengan 6. Maka di sini N-nya yaitu berjumlah 36, yaitu untuk keseluruhan total dari kemungkinannya. Maka peluangnya dapat kita hitung yaitu 4/36, yaitu kemungkinannya dibagi dengan total peristiwanya, yaitu dapat nilai probabilitasnya 0,11. Artinya ketika ada dua buah dadu yang dilempar secara bersama yang munculnya angka berjumlah 5, maka peluangnya adalah 11% atau 0,11 di dalam nilai probabilitasnya. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Untuk pendekatan relatif, di sini besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan. Caranya sama, yaitu probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Dalam pendekatan relatif ini, nanti setiap peristiwa tidak sama nilai probabilitasnya, tergantung dengan faktor apa yang mempengaruhi di luar dari kemungkinan tersebut. Contoh untuk yang pendekatan relatif, pada tahun 2019 terlihat bahwa dari 900 mahasiswa ada 520 mahasiswa yang lulus dengan predikat baik. Ada 295 yang lulus dengan predikat memuaskan dan 85 yang lulus dengan predikat cum laude. Berarti di sini kita bisa mencari peluang dari masing-masing kategorinya. Yaitu yang pertama untuk yang predikatnya baik, yaitu peluangnya ada 520 dibagi dengan total keseluruhannya yaitu ada 900. Maka peluangnya menjadi 0,57. Kemudian ada kategori yang kedua yaitu untuk yang predikat memuaskan, yaitu di sini ada jumlah dari
mahasiswanya yaitu 295 dibagi dengan total keseluruhannya yaitu ada 900. Maka peluangnya menjadi 0,33. Kemudian untuk yang kategori yang ketiga, di sini ada yang cum laude, yaitu jumlahnya ada 85 dibagi total keseluruhannya ada 900, maka peluangnya menjadi 0,094. Nah, ini disebut sebagai pendekatan relatif karena masing-masing dari kategorinya mempunyai peluang yang berbeda tergantung dari bagaimana faktor yang mempengaruhi di luar dari peristiwa tersebut. Yang ketiga ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Nah, untuk pendekatan subjektif yang ini memang tidak bisa kita hitung dalam teori statistika, yaitu karena dalam pendekatan subjektif mempunyai penilaian yang berbeda dari setiap pribadi masing-masing. Artinya, dari setiap orang akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datangnya. Selanjutnya ada hukum probabilitas. Nanti ada beberapa jenis dalam hukum probabilitas. Yang pertama yaitu ada hukum penjumlahan. Nanti untuk hukum penjumlahan juga dibedakan ke dalam beberapa kategorinya. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Di sini apabila dua hal tidak dapat terjadi bersama. Jadi ketika ada dua kemungkinan tapi tidak dapat terjadi bersama disebut ke dalam kejadian saling lepas. Dengan rumusnya yaitu P, A atau B sama dengan peluang dari A ditambah peluang dari B. Contoh soal untuk hukum penjumlahan yaitu di sini ada dua kondisi yang berbeda, di mana ada dua pilihan juga yang berbedanya. Di sini di mana jumlah untuk jenis yang pertama di sini ada buah mangga yaitu yang disimbolkan dengan huruf M, ada pepaya yang disimbolkan dengan huruf P, ada kondisi yang pertama, kondisi yang baik disimbolkan dengan A, dan kondisi yang kedua disimbolkan dengan B, di mana jumlah untuk jenis yang M yang pertama adalah ada 30, jumlah yang P ada 10, dengan totalnya ada 40, di mana kondisi yang pertama, kondisi yang A di situ ada 32, dan kondisi yang B ada 8. Yang kita tanyakan adalah berapa probabilitas mangga atau pepaya. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah berapa peluangnya ketika yang terpilih adalah mangga atau pepayanya, yaitu peluang dari M atau P. Dimana yang pertama kita lihat untuk M-nya sendiri di sini jumlahnya yaitu ada 30 dengan total keseluruhannya ada 40. Maka untuk yang M-nya yaitu 30/40. Ditambah dengan untuk yang P-nya, di mana untuk kondisi yang P di sini ada 10 dengan totalnya ada 40. Berarti 10/40. Itu sama dengan menjadi ini ditambahkan pecahan yaitu menjadi 40/40 sama dengan 1. Nah, di sini hasil yang didapat yaitu 1 yang artinya adalah pasti terjadi. Maka ketika di sini ada totalnya 40 dengan ada dua jenis saja, ketika kita mengambil satu, apakah akan mendapat yang mangga atau akan mendapat yang pepaya, pasti salah satunya akan kita dapat. Nah, kondisi yang pasti ini maka mendapatkan nilai yang 1 atau nilai sempurna dalam probabilitas. Begitu juga yang kedua, ketika ditanya yaitu berapa probabilitas buah yang baik atau buah yang busuk. Dimana di sini memang ada dua kondisi, yaitu ada yang baiknya saja dan ada yang busuknya saja. Di sini dapat kita cari yaitu probabilitas dari A atau B. Dimana untuk nilai peluang dari A-nya yaitu ada 32 dengan total keseluruhannya yaitu 40. Maka 32/40 ditambah untuk kondisi yang B yaitu dengan jumlah 8, maka 8/40.
Di sini ada penjumlahan pecahan 32 ditambah 8, 40 per 40, maka menjadi 1. Jadi artinya ketika kita ambil 1 dari 40 buah yang ada ini, maka yang kita dapat sudah pasti antara buah yang baik atau buah yang busuk dengan nilai probabilitasnya yaitu 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada hukum penjumlahan, tapi untuk yang kedua yaitu ada kejadian bersama, yang artinya dua hal bisa terjadi secara bersama. Nah, untuk yang tadi itu adalah kita hanya memilih salah satunya saja, tapi kalau untuk yang ini dua hal bisa terjadi secara bersama. Dengan rumus probabilitasnya yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A dan B. Di sini menggunakan soal yang sama seperti yang tadi sebelumnya. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas buah yang baik atau buah mangga. Jadi ketika kita mengambil 1 dari 40 buah ini, berapa peluangnya ketika kita mendapatkan buah yang baiknya saja atau buah mangganya saja, atau keduanya bisa buah mangga yang baik. Nah, disinilah yang disebut sebagai bisa terjadi bersama, karena kita bukan hanya dapat salah satunya, tapi bisa mendapatkan keduanya, yaitu buah mangga yang baiknya. Dengan rumus yang digunakan yaitu peluang sama dengan A atau M sama dengan kita ambil peluang dari A-nya terlebih dahulu, di mana jumlah yang A yaitu 32, maka 32 per 40 ditambah dengan kondisi yang M, di mana kondisi yang M itu ada 30, maka 30 per 40 dikurangi dengan yang keduanya yaitu buah mangga yang baik, di mana buah mangga yang baiknya itu ada 24, maka 24 per 40. Di sini kita tambahkan 30 ditambah 30, 32 ditambah 30 dikurangi 24 dibagi 40 nanti menjadi 0,95. Berarti peluangnya ada 0,95 atau 95% ketika kita mendapatkan buah yang baiknya saja atau buah mangganya saja atau keduanya yaitu buah mangga yang baik. Yang kedua yaitu berapa probabilitas buah yang busuk atau buah pepaya. Ini juga sama, kita berarti lihat untuk yang B-nya yaitu kondisi yang buruknya itu 8, maka 8 per 40 ditambah untuk yang pepayanya ada 10 per 40 dikurangi dengan yang keduanya pepaya yang buruknya, berarti ada 2 per 40 menjadi 0,4, berarti peluangnya ada 0,4 atau 40%. Selanjutnya adalah hukum perkalian. Hukum perkalian juga nanti kita bedakan menjadi dua jenisnya. Yang pertama adalah kejadian bebas, yang artinya terjadi suatu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas peristiwa yang lainnya. Contohnya, dalam pelemparan uang logam sebanyak 2 kali, berapa peluang kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar. Jadi dalam contoh di sini adalah ketika ada sebuah uang logam yang dilempar sebanyak 2 kali, berapa peluangnya ketika dua lemparan tersebut menghasilkan gambar kedua-duanya. Nah, yang pertama kita harus menentukan berapa peluang dari masing-masingnya, dimana ketika ada sebuah uang logam yang dilemparkan ke atas gitu ya, maka peluangnya yaitu apakah bisa mendapatkan gambar atau bisa mendapatkan angka. Nah, karena ada dua kemungkinan ini yang nilainya sama, maka masing-masing kemungkinan di sini nilainya menjadi setengah, atau artinya nilainya sama ya, setengah-setengah atau 50% untuk mendapatkan gambar dan untuk mendapatkan angka. Dimana dalam hukum probabilitas yang perkalian kita kalikan di antara kemungkinan yang ini. Maka untuk peluang antara gambar dan angka, dimana peluang gambar adalah setengah dan peluang angka adalah setengah, maka setengah dikali setengah maka menjadi 0,25. Berarti artinya adalah kita kemungkinannya atau peluangnya ada 25% atau 0,25 ketika kita mendapatkan gambar dua-duanya ketika dalam 2 kali pelemparan uang logam.
Selanjutnya adalah kejadian bersyarat dalam hukum perkalian, yaitu probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Jadi ada suatu peristiwa dapat terjadi, tapi dengan syarat ada yang mendahuluinya terlebih dahulu, ada peristiwa yang sudah terjadinya terlebih dahulu. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 2 bola hijau, 2 putih, 8 merah, 8 kuning. Berapa peluang pengambilan kedua dapat warna merah jika pengambilan pertama sudah warna merah? Nah, di dalam soal ini total seluruh bolanya yaitu ada 20, yaitu 2 hijau, 2 putih, 8 merah, 8 kuning. Total seluruhnya ada 20. Tapi di sini sudah diambil dalam pengambilan pertama yaitu warna merah. Berarti sisa seluruhnya menjadi 19 ketika sudah diambil dalam pengambilan yang pertama. Ketika dalam pengambilan pertama di sini sudah mendapatkan warna merah, maka merahnya tidak 8 lagi, tapi sudah diambil 1 menjadi 7. Ketika ditanya berapa pengambilan kedua yang mendapatkan warna merah, maka warna merahnya hanya tersisa tinggal 7/19 karena sudah diambil dalam pengambilan yang pertama, maka menjadi 0,37. Berarti peluangnya ada 0,37 atau 30% ketika kita mendapatkan warna merah dalam pengambilan yang kedua. Nah, selanjutnya di sini ada satu contoh soal nanti yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua, di mana di sini ada 3 jenis perusahaan perbankan, yaitu ada BCA, BLP, dan BNI. Di sini ada kegiatannya, yaitu ada jual saham ya di sini, dan juga ada yang beli saham, di mana sudah ada nilai dari masing-masing saham yang dimiliki dari 3 perusahaan ini, totalnya dan total keseluruhannya yaitu 200. Nanti ada yang ditanyakannya yaitu berapa probabilitas jual saham atau beli saham, berapa probabilitas jual saham atau saham BNI, dan juga ada berapa probabilitas terjadinya penjualan dan yang dijual adalah saham BCA. Nanti cara penggunaannya tinggal disesuaikan apakah menggunakan hukum yang penjumlahan, apa menggunakan hukum yang perkalian, tergantung dari apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Di sini ada 2 contoh soalnya, ada ini sama ini, hanya beda yang ditanyakannya saja, untuk datanya sama. Ya, yang selanjutnya adalah ada diagram pohon probabilitas. Dalam diagram pohon probabilitas ini memang untuk soalnya berupa soal cerita yang agak panjang ya, kita contohkan terlebih dahulu untuk pengerjaan diagram pohon probabilitas. Hasil penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa 60% dari usaha kecil dan menengah atau UKM itu tidak berbadan hukum dan sisanya berbadan hukum. Bank sebagai lembaga pembiayaan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian memberikan probabilitas 80% kepada UKM berbadan hukum untuk mendapatkan kredit. Sedangkan yang tidak berbadan hukum masih mempunyai kesempatan mendapatkan kredit sebesar 20%. Buatlah diagram pohon dan hitunglah berapa persen probabilitas UKM mendapatkan kredit dari bank. Nah, dalam pengerjaannya di sini nanti kita membuat bagan-bagan atau diagram-diagram untuk menjadi gambaran bagaimana ketika kita mengambil atau kita menghitung suatu kemungkinan terjadi dari setiap peluangnya ya. Dimana di sini ada UKM yang ingin kita cari sebagai data awalnya, yaitu di sini ada 2 data, yaitu ada yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum. Di mana dalam soal tadi di sini ada 60% itu tidak berbadan hukum. Berarti kalau 60% yang tidak berbadan hukum berarti ada 40% yang berbadan hukum. Kemudian di dalam cerita tadi di sini bank akan memberikan akan 80% kepada UKM yang berbadan hukum. Jadi akan diberikan kredit sebesar 80% untuk bank yang berbadan hukum. Ada di sini yang berbadan hukum diberikan kredit sebesar 80%, yang tidak diberikannya yaitu 20%. Untuk yang tidak berbadan hukum diberikan kredit yaitu kebalikannya 20%, dan yang tidak diberikannya berarti ada 80%.
Nah, kemudian kita menghitung probabilitas dari setiap kemungkinannya. Berarti di sini ada 4 kemungkinannya yang akan terjadi, yaitu yang berbadan hukum yang diberikan kredit. Kalau yang berbadan hukum yang diberikan kredit, tinggal kita kalikan saja masing-masing dari persentase atau peluang yang tadi, yaitu 40% dikali dengan 80%, maka menjadi 0,32. Kemudian kalau yang kedua, yaitu yang berbadan hukum yang tidak diberikan kredit, berarti 40% dikali dengan 20%, maka menjadi 0,08. Untuk yang ketiga, tidak berbadan hukum tapi diberikan kredit, yaitu 60% dikali dengan 20%, maka menjadi 0,12. Untuk yang keempatnya, berarti yang tidak berbadan hukum dan tidak diberikan kredit, berarti 60% dikali dengan 80%, maka menjadi 0,48. Nah, nantinya tergantung dengan apa yang ditanyakannya. Karena di sini yang ditanya adalah berapa persen probabilitas yang mendapatkan kredit, maka di sini ada 2 yang mendapatkan kredit, yaitu yang 0,32 dan 0,12. Karena di sini tidak ditanyakan atau tidak diketahui ya, apakah yang berbadan hukum atau tidak. Di sini hanya ditanyakan berapa persen yang mendapat kredit saja. Maka tinggal dijumlahkan, yaitu yang 0,32 ditambah dengan 0,12, maka menjadi 0,44. Ini kalau yang ditanya yang mendapatkan kredit. Tapi kalau yang ditanyanya misalkan yang berapa yang tidak mendapatkan kredit, maka tinggal ditambahkan saja di sini yang 0,08 ditambah 0,48, maka menjadi 0,56. Jadi nanti tergantung dengan apa pertanyaannya, yang ditanyakannya apa. Nanti tinggal ditambahkan saja tergantung dengan apa yang ditanyakannya. Nah, itu adalah untuk membuat diagram pohon probabilitas. Kemudian selanjutnya di sini ada prinsip menghitung dalam probabilitas. Di sini ada 3 jenisnya, yaitu ada faktorial, ada permutasi, dan juga ada kombinasi untuk prinsip menghitung yang dijadikan dasar untuk soal-soal probabilitas nantinya. Jadi kita harus bisa dulu untuk 3 cara prinsip menghitung dalam probabilitas ini. Untuk selanjutnya, materi-materi selanjutnya yang nanti berhubungan dengan probabilitas, agar kita tahu bagaimana cara menghitung simbol-simbol di dalam probabilitas. Yang pertama ada faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam suatu kelompok. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Hasil perkalian semua bilangan positif dari 1 sampai ke n. Nah, jadi faktorial di sini dapat disimbolkan dengan tanda seru. Kalau di kalkulator atau di kalkulator HP, di sana ada simbol tanda seru untuk menghitung faktorial. Tapi kalau kita mau menghitung manual juga bisa, yaitu dengan perkalian semua bilangan positif dari 1 sampai ke n. Contohnya, di sini ada 2 faktorial, berarti artinya adalah 1 dikali 2, maka menjadi 2. Kalau 5 faktorial, berarti artinya adalah 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, maka menjadi 120. Kalau 10 faktorial, ya berarti sama, 1 dikali 2 sampai dikali 10, nanti berapa hasilnya, gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal untuk menghitung faktorial. Ada berapa banyak cara susunan dari huruf A, B, C. Nah, jadi tadi kegunaan faktorial ini kan digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak susunan yang dilakukan ketika ada suatu data. Di sini ada satu data, yaitu ada A, B, C, ada 3 huruf. Nanti ada berapa banyak susunan yang dapat kita lakukan untuk 3 huruf ini. Nah, karena ada 3 huruf, maka berarti tinggal 3 faktorial. 3 faktorial hasilnya adalah 6. Nah, kemudian sekarang kita buktikan di sini di bawahnya apakah benar ada 6 susunan dari 3 huruf yang berbeda.
dalam huruf ABC di sini kita bisa susun menjadi ABC, bisa juga ada ACB, ada BAC, ada BCA, ada CAB, dan juga ada CBA. Berarti ada 6 susunannya yang dapat kita atur dari 3 jenis huruf yang berbeda. Nah, di sini kan karena ada 3, jadi kita bisa hitung manualnya. Tapi kalau misalkan nanti susunannya banyak, kan susah untuk menghitung susunan urutannya. Makanya di sini bisa menggunakan cara faktorial namanya. Kemudian selanjutnya di sini ada permutasi. Permutasi itu yaitu untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Konsep penyusunan sekumpulan objek menjadi beberapa urutan dengan memperhatikan urutannya. Nah, jadi permutasi yang harus kita tekankan di sini adalah dengan memperhatikan urutannya. Nah, lebih jelas kita langsung ke dalam contoh soalnya saja. Contohnya, ada 4 orang yang dicalonkan sebagai ketua dan wakilnya. Berapa banyaknya cara yang dapat digunakan untuk mengisi posisi tersebut? Nah, jadi di dalam contoh soalnya di sini ada 4 orang. 4 orang ini dicalonkan, yaitu 1 sebagai ketua dan 1 sebagai wakil. Nanti yang ingin kita ketahui adalah berapa sih banyaknya cara atau berapa banyaknya susunan yang bisa didapat atau berapa banyaknya kemungkinan yang bisa diperoleh dari 4 orang tersebut. Yaitu di sini kita bisa menggunakan rumus permutasi, yaitu dengan caranya permutasi. P ini singkatan dari permutasi, yaitu N dengan R, di mana rumusnya yaitu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. N ini adalah banyaknya data atau banyaknya data ya yang akan kita ambil gitu ya. Kemudian kalau R ini adalah yang kita pilihnya atau yang ditanyakannya gitu. Ada berapa yang ditanyakannya atau yang diambilnya atau yang dipilihnya gitu ya. Makanya di sini untuk N-nya yaitu banyaknya datanya, di sini ada 4 orang, akan menjadi 4 faktorial. Dibagi dengan N-nya ini 4 dan R-nya 2. R-nya 2 karena kita akan mengambil 2, yaitu 1 sebagai ketua dan 1 sebagai wakilnya. Maka R-nya menjadi 2. 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial 24. 4 dikurang 2 2 faktorial 2. 24 dibagi 2 12 cara atau 12 kemungkinan yang bisa kita ambil. Nah, sekarang di sini kita buktikan nih yang di sampingnya. Benar tidak sih ada 12 kemungkinan yang bisa kita ambil ketika ada 4 orang yang dicalonkan sebagai ketua dan wakil. Di sini contoh ada orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga, sama orang keempat ya. Di sini bisa saja nanti yang menjadi ketuanya adalah orang yang pertama dan wakilnya orang kedua. Atau bisa juga ketuanya orang pertama, wakilnya orang ketiga. Atau ketuanya orang pertama, wakilnya orang keempat. Dan kemudian juga bisa kalau ketuanya orang kedua nih, berarti wakilnya bisa yang pertama, 3 sama 4. Kalau ketuanya adalah yang orang yang ketiga ini, berarti wakilnya bisa yang pertama, 2 sama 4. Kalau ketuanya orang keempat, pastinya sudah pasti wakilnya adalah yang pertama 2 sama 3. Artinya kalau kita hitung secara manual, ternyata benar ada 12 kemungkinannya yang bisa kita pilih ketika ada 4 orang dan kita ambil 2 orang. Ini kan bisa kita buktikan karena sampelnya sedikit. Bagaimana nanti ketika sampelnya banyak? Kan agak sulit menghitungnya. Makanya di sini bisa menggunakan rumus permutasi. Yang selanjutnya adalah ada kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Atau kombinasi ini dapat kita artikan sebagai sebuah kumpulan dari sebagian objek dengan tidak memperhatikan urutannya.
Nah, yang harus kita tekankan di dalam kombinasi ini adalah tidak memperhatikan urutannya. Kalau yang permutasi itu dengan memperhatikan urutannya. Nah, nanti kita akan bedakan apa perbedaannya antara kombinasi dengan permutasi. Kita contoh soal terlebih dahulu untuk yang kombinasi. Contohnya, ada sebuah kotak berisi 1 buah alpukat, 1 pir, 1 jeruk, dan 1 salak. Berapa banyaknya cara yang tersusun dari 3 macam buah yang berbeda? Di sini ada rumus untuk kombinasi, yaitu C sebagai simbol dari kombinasi, N dan R. Di mana caranya? Yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di mana di sini sama seperti tadi bahwa N ini adalah jumlah datanya atau jumlah keseluruhan datanya, dan R adalah yang ingin kita ambilnya atau yang ditanyakannya. Berarti N-nya yaitu ada 4 karena datanya ada 4 jenis buah. Maka jadi 4 faktorial dibagi R-nya yang ingin kita ambil atau yang ditanyakan adalah 3 macam buah yang berbeda. Maka R-nya menjadi 3 faktorial. N-nya 4 dikurang R3 faktorial. 4 faktorial 24, 4 dikurang 3, 1 faktorial itu 1, 3 faktorial ini 6. Maka 24 dibagi 6 jadi 4 cara. Atau ada 4 kemungkinan yang dapat kita ambil untuk mengambil 3 jenis buah yang berbeda dari 4 yang ada. Nah, sekarang kita buktikan secara manualnya apakah benar di sini ada 4 kemungkinan yang bisa diambil dari 3 jenis yang ingin kita ambil dari 4 buah yang ada. Di sini ada 4 jenis buah, yaitu ada alpukat, ada pir, ada jeruk, sama ada salak. Dari 4 jenis ini kita akan mengambil 3 jenis buah yang berbeda tanpa dipengaruhi urutannya mana yang terlebih dahulu, tapi nantinya kita ingin mengambil 3 jenis saja yang berbedanya. Kita bisa saja mengambil alpukat, pir, dan jeruk. Itu adalah cara yang pertama. Atau cara yang keduanya, kita ambil alpukat, pir, sama salak. Atau alpukat, jeruk, salak. Atau bisa juga pir, jeruk, salak. Nah, berarti di sini ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih 3 jenis buah yang berbeda dari 4 pilihan yang ada. Nah, disinilah nantinya yang membedakan antara kombinasi dengan permutasi. Di mana kalau kombinasi di sini kita tidak memperhatikan urutannya. Artinya urutannya kita tidak peduli atau tidak kita pikirkan urutannya. Yang penting kita dapat mengambil 3 jenis yang berbeda dari pilihan yang ada. Mau itu yang terambil duluan adalah alpukatnya atau pirnya duluan, di sini tidak menjadi masalah karena yang ditanyakan adalah mengambil 3 jenis buah yang berbeda saja tanpa ada urutannya mana dulu yang didahulukan. Nah, beda dengan yang permutasi tadi. Kalau di dalam permutasi, di sini urutannya menjadi penting karena ketika urutannya berbeda, maka kesimpulannya pun akan berbeda. Sebenarnya di sini kita mengambil 2 orang yang sama. Ketika ada 4 orang kita ingin ambil 2. Di sini ada 2 orang yang kita ambil sama nih. Contohnya, yang menjadi ketuanya adalah nomor 1, yang menjadi wakilnya nomor 2. Tapi di sini dibalik nih. Yang menjadi ketuanya nomor 2, yang menjadi wakilnya nomor 1. Sebenarnya di sini yang ini dengan data yang ini itu sama yang kita ambil, yaitu orang yang pertama dan orang yang kedua. Tapi hanya urutannya saja yang berbeda. Kalau di sini nomor 1 yang menjadi ketua, kalau di sini nomor 2 yang menjadi ketuanya. Di sini artinya adalah dengan memperhatikan urutannya. Ketika urutannya beda, maka dihitung sebagai 2 cara. Kalau di sini tidak memperhatikan urutannya, maka yang mana duluan pun tidak masalah. Yang penting kita mengambil 3 jenis yang dihitung sebagai 1 cara. Nah, itu adalah perbedaan antara kombinasi dengan permutasi.
Nah, nanti juga di sini ada beberapa soal-soal yaitu tentang permutasi dan juga tentang kombinasi. Nanti langkah pertamanya adalah kalian menentukan dulu mana yang termasuk ke dalam contoh permutasi, mana yang termasuk ke dalam yang kombinasi. Tinggal nanti dikerjakan dengan rumus yang sudah ada tadi, yaitu rumus kombinasi dengan permutasi. Ini ada satu contoh soal ini. Ada juga di sini soal yang berhubungan dengan ekonominya ya. Jadi caranya pun sama aja. Yang penting kalian harus menentukan dulu mana yang termasuk kombinasi dan mana yang juga yang termasuk ke dalam permutasi. Nah, sampai di sini untuk konsep probabilitas untuk di awalnya dan cara menghitungnya. Tadi ada faktorial, ada permutasi dan kombinasi. Sampai di sini dulu untuk sementara. Terima kasih.